guys, selamat malam semuanya. Hai juga Komunizer, selamat malam. Ini adalah episode pertama dari Komunize, di mana episode pertama ini kita akan berbincang-bincang dengan orang yang sangat berpengaruh di Komunize. Tapi sebelum kita mengenalkan Komunize lebih jauh, saya pribadi ingin sedikit mengenalkan tentang UT, di mana UT sendiri memiliki 3 prodi, yaitu ada Sastra Inggris, Manajemen, dan juga Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, Komunes ini adalah himpunan dari Prodi Ilmu Komunikasi yang sedang belajar memasuki dunia sesungguhnya dari apa yang mereka pelajari di setiap semester, kurang lebih seperti itu. Karena bagi kami memulai sesuatu atau memulai suatu pergerakan tidak harus menunggu sempurna. Seperti seorang bayi yang sedang belajar untuk berjalan, mungkin bayi itu akan sering terjatuh dan menangis. Namun saya ingat sekali pepatah yang mengatakan terbentur, terbentur, dan terbentuk. Mungkin seperti itulah Komunize ke depannya. Kami hanya mempunyai sikap optimis di mana dunia luar itu realistis, namun kami mencoba untuk mengambil semua konsekuensi dan berani membuat satu langkah pasti, yaitu dengan membentuk Komunize. Oke, narasumber kita pada malam hari ini adalah dia seorang sosok teman, seorang yang visionaris, humoris, dan juga perfeksionis. Siapa lagi kalau bukan direktur Komunize itu sendiri. Langsung saja, selamat malam Mas Ade. Selamat bergabung. Selamat malam. Apa kabar, Mas? Baik, baik. Tadi saya nggak setuju ya, saya dibilang ini terlalu melebih-lebihkan. Anggap aja saya mahasiswa seperti biasa, mahasiswa tanda-tanda jasa. Oke. Mungkin teman-teman bisa kasih komen ya. Jadi malam ini saya harus panggil Kak Ade itu kakak, Mas, atau siapa gitu. Tergantung requestan kalian yang paling banyak. Tapi ditandai ya, jangan panggil sayang ya, tolong. Tolong ya, karena sudah di-taken. Oke nih Kak Ade, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang Komunize, mungkin teman-teman juga ingin mengenal sosok Kevin Ade Pratama itu siapa? Perkenalkan secara singkat dulu Kak. Oh, iya, nama saya Kevin Ade Pratama. Buat teman-teman itu salam kenal, panggil aja Ade, karena teman-teman manggil saya Ade. Jadi saya dibilang orang baru juga bukan, saya bilang orang lama juga bukan, tapi ya anggap aja mahasiswa biasa lah. Sama seperti Siap-siap. teman-teman. Udah itu aja Kak perkenalannya. Mungkin Udah. sekarang semester berapa gitu loh Kak. Oh, semester semester berapa kita ya? Kita satu kelas ya. Kita semester 5 ya guys. Oh ya, berarti saya semester 5. Jadi saya dari prodi komunikasi dan saya di Komunes menjabat sebagai direktur. Oke. Ya. Thank you untuk perkenalan singkatnya. Untuk Bu GM, mau masuk nggak Bu untuk sekedar perkenalan? Saya masih kendala kerja ini Kak Lita, jadi nggak bisa open kamera. Oke, baik. Eh, di lain kesempatan ya, Bu. Baik, maaf sekali. Oke, tidak apa-apa. Selamat bertugas. Oke nih, Kak Adek langsung aja ya. Mungkin di luar sana itu ada yang ingin bertanya-tanya, apa sih itu Komunize? Dan Apa itu Komunis? filosofi dari Komunize itu sendiri. Ya, ya. Komunis ini, mari kita anggapnya seperti ini. Komunis ialah bahwasanya kita itu sebuah, kalau di perkuliahan kita menyebutnya himaprodi ya, jadi himpunan Ya, mahasiswa dalam suatu prodi gitu. Nah, jadi kalau dibilang filosofinya itu tidak lebih dari himaprodi. Jadi kita sebuah perkumpulan yang mana itu diinisiasi oleh teman-teman komunitas dengan berbagai latar belakang yang mana dengan punya tujuan yang sama
menjadikan Komunes ini sebagai tempat wadah, sarana dan prasarana bahwasanya kita bisa memimpin dan dipimpin. Begitu sih kalau filosofinya. Nggak salah terlalu tinggi-tinggi. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya, cukup singkat, padat, namun berisi. Nah, kan setelah kita membahas tentang filosofinya itu pasti ada tujuan dong kenapa Kak Ade ini bisa membentuk Komunize. Tujuan, kalau tujuan sih lebih memfasilitasi teman-teman ya, bahwasanya kalau dibilang saya yang mendirikan juga saya kurang sepakat dengan penyebutan begitu ya, karena hari ini adanya Komunes itu bukan perihal saya, bukan perihal Bu GM, Bu Aisyah, atau teman-teman yang mungkin ada di sini, seperti Angkatan 15, Angkatan 16, seperti Kak Lita juga, bukan. Tapi memang kita niatnya bersama bahwasanya kita mau membangun ilmu komunikasi pribadi. Jadi, gimana tadi ulang pertanyaannya, maaf? Tujuan dibentuknya Komunize. Tujuannya adalah bahwasanya agar suara Komunes itu dapat lebih nyaring daripada sebelumnya gitu. Karena semenjak saya masuk ke UT itu bahwasanya fakta yang terbelalak sekali bahwasanya ilmu Komunes ialah jurusan yang teranak-tirikan. Bukan karena induknya sendiri yang menanak-tirikan, bukan, tapi kemampuan dari komunikasi sendiri gitu loh. Mereka masanya tidak terlalu banyak, kalau dibenturkan atau disaingkan dengan yang prodi-prodi lain dengan angkatan yang lain-lain itu kita kurang mampu bersaing. Jadi Komunes ini ada juga bahwasanya kita mau menunjukkan ke teman-teman bahwasanya Ilkom itu eksis gitu, ada gitu. Tidak hanya prodi yang bersiswakan besar juga gitu. Karena dengan kan kita punya teori bahwasanya besar massa besar suara kan. Kalau biasanya kalau tadi pakai quotes dari Tan Malaka, terbentur dan terbentuk, saya juga ada quotes bahwasanya dari Tan Malaka juga bahwasanya walaupun dari dalam kubur suara saya akan semakin nyaring. Itu komunikasi. Gitu. Okay. Tidak perlu massa yang besar bahwasanya kita sedikit pun mampu bersaing gitu. Oke. Saya sangat setuju. Jadi seperti yang Kak Ade paparkan tadi, bahwa dari prodi ilmu komunikasi sendiri memang mahasiswanya itu tidak sebanyak dari prodi yang lain. Tapi saya pribadi juga berharap dengan dibentuknya Komunize ini bisa mewadahi teman-teman prodi ilmu komunikasi yang mau belajar tentang komunikasi itu apa, serta praktek di lapangannya seperti apa. Kita sangat merangkul. Kurang lebih seperti itu ya, Kak? Benar sekali. Nah, setelah tadi kita membahas tentang tujuannya, latar belakangnya nih, mungkin kurang lebih sama ya, tapi Kak Ade akan menjelaskannya lebih lengkap lagi. Silakan Kak Ade. Latar belakang. Jadi kalau pribadi saya awal masuk itu, saya memang semangat. Awal maba kan pasti semangat ya, teman-teman ini pasti semangat ya. Kita juga dulu semangat banget waktu awal masuk. Jadi saya mau mengabdikan tenaga saya, maksudnya ide ataupun kapasitas saya tuh tidak di UT Taiwan ini tidak menemukan wadah yang sesuai. Kalau mungkin kalau teman-teman prodi lain di berbagai kelasnya bahwasanya dia kan menggerakkan kelasnya bahwasanya seperti dia menggerakkan organisasinya sendiri gitu. Sedangkan kalau komunikasi itu kan terbatas dalam apa ya dibilang keanggotaan. Kalau di angkatan saya aja cuma berapa? 14-11 gitu. Jadi dan setelah saya masuk komunikasi juga saya belajar beberapa ideologi yang mana itu saya sangat terpatri di kepala saya bahwasanya ada satu ideologi yang mengatakan bahwasanya tatanan sosial masyarakat tanpa kelas. Nah, kalau kayak gitu saya pengen tuh saya implementasikan di komunikasi gitu kan. Jadi kalau kita terpecah-pecah gitu belum tahu jadinya seperti apa, coba kita gabungin, kita nggak usah merandang kelas lagi, nggak ada angkatan 14, nggak ada angkatan 15, nggak ada angkatan 16, dan seterusnya.
kita bikin satu dah, pokoknya ilmu komunikasi itu semuanya ilmu komunikasi. Jadi dari dulu itu sudah awal saya masuk itu sudah mau nge-propose itu ke senior, tapi pada ininya tidak dapat dilakukan dan dijalankan. Jadi saya menunggu waktu, saya belajar dulu, nempa diri, saya masuk Himas dulu juga 2 periode di bawah kepengurusannya Mas Bagus. Jadi saya belajar dulu di sana, dan saat ini dipimpin oleh teman saya juga, Mas Didi Handoko. Dan saya bilang saya berhenti dulu, saya mau ngabdi di kelas saya. Soalnya saya agak malu sama diri saya sendiri bahwasanya rumah orang saya bagus-bagusin, tapi rumah sendiri masih berantakan, belum ada atapnya gitu. Jadi saya mau bangun Komunes ini lebih jadi bukan terbaik, tapi lebih tertata, lebih punya, bisa dipandang lah gitu sih Kalita. Oke, mungkin itu menurut saya pribadi dan mungkin teman-teman juga yang nonton merupakan tugas mulia, tapi juga merupakan tugas yang sangat berat karena merintis sesuatu dari awal itu akan banyak sekali tekanan, akan banyak sekali masukan, dan dimana kita itu masih sedang belajar, namun tekanannya dari luar itu sangat luar biasa. Iya, benar sekali. Dan apa ya, kalau saya boleh bilang sih, yang pertama itu tidak mungkin jadi langsung sempurna, tidak jadi langsung sempurna. Tapi dengan satu langkah pertama itu kita bisa bangun terus-terusnya gitu. Jadi daripada kita sebagai insan muda kita punya ide, oh ya saya punya ide begini nih, saya punya ide begini nih. Tapi dia punya ide tapi dia tidak mengerti bagaimana cara melakukannya gitu. Itu kan lebih kayak definisi hakiki dari tong kosong nyaring bunyinya. Kalau bilang kreatif, semua orang kreatif kok saya kira. Nggak perlu mahasiswa, nggak perlu jadi biasa pun, anak SD pun juga kreatif. Dia punya berangan-angan, saya bisa jadi perahu, saya bikin terbang. Mungkin suatu masa depan kan bisa ya kita kalau visioner. Tapi kalau dia punya ide tapi dia tidak berani, maksudnya bukan berani ya, tidak tahu bagaimana cara melakukannya, tidak mencari solusinya, ya percuma sepertinya, kayak gitu loh Kak Dita. Iya. Tapi setelah beberapa kali izin menambahkan, setelah beberapa kali saya diskusi dengan teman-teman Komunes yang lain, mereka itu sangat-sangat kreatif dan juga mau belajar. Mereka nggak segan gitu nanya ke seniornya, Kak ini bagaimana, ini gimana prosesnya, terus abis ini apa lagi. Dan itu tuh membuat kita jadi lebih semangat untuk makin berpegangan gitu, membuat Komunes kedepannya bukan hanya di tahun ini aja, tapi juga di tahun-tahun kedepannya. Nah, iya, itu juga sih Kalita, saya potong ya. Bahwasanya kehadiran kita sebagai senior, saya lebih nggak suka sih bilang senior tuh, tapi memang keadaannya kita lebih bangnya memang lebih tinggi. Mulai senior sih jadi gitu. Cuma saya menghindari banget nyebut senior. Itulah tugas kita Kalita. Tugas kita bukan lagi mencari ide, tapi lebih ke ngarahin teman-teman yang baru ini bahwasanya begini loh Dek, gini loh Dek gitu. Karena kalau kita berkaca dari dulu banget kita awal masuk kan juga kita nggak tahu gimana caranya. Nah, betul. Silakan dilanjut. Oke. Terima kasih. Mungkin sudah menyiapkan untuk program setahun ke depan? Kalau program kita sudah ada, dan ini kita live ini nanti kita juga sebuah program, bahwasanya kita belum seperti belum ketok palu bahwasanya programnya ini gitu, belum definitif, tapi kita sudah menyiapkan karena kita tidak mau gegabah karena banyak banget seperti yang Kakak bilang, Kak Lita itu bilang teman-teman yang ini tuh kreatif banget, semangat banget.
itu juga makanya saya masih menunggu ide-ide dari teman Komunes, bahwa saya tidak terbatas dari Komunes juga, teman-teman dari ilmu komunikasi angkatan berapapun kita terbuka bahwasanya kita adain Komunes ini bukan semata-mata mengakomodasi beberapa kelompok, tapi kita menyeluruh segala kelompok yang mana itu komunikasi. Jadi kalau yang sudah sepuh-sepuh gitu, senior-senior sepuh banget, yang udah mau skripsi dia punya ide, kita terbuka banget. Kita terbuka banget. Bahwasanya kita nggak bisa jalan juga kalau sendirian kan. Betul. Hmm. Terbuka Kalau untuk program, kalau masukan. dibilang program ada, tapi kita belum ketok palu, kita masih jaring-jaring semua yang ada seperti ini kita live nanti. Ini nanti kan juga kalau nggak salah kemarin sesuai rapat kan juga ini akan di post di mana, di YouTube dan beberapa platform yang lain kan. Betul. Benar. Demikian. Oke. Sekarang kan bukan. Tadi kan Kak Ade sendiri udah menerangkan tentang program-programnya. Berarti udah siap dong dengan tim pengembangannya. Siap nggak siap pasti siap sih. Pasti siap. Makanya kenapa kita juga kayak butuh masukan dari kakak-kakak senior UT maupun itu seperti yang Adek tadi bilang, kita nggak ada senior, kita cuma terima masukan untuk sama-sama membangun Komunes yang lebih baik ke depannya. Iya. Oke, sekarang apa sih poin penting yang harus orang ketahui tentang Komunes itu? Poin penting ya, dari perspektif pribadi, dari perspektif internal atau eksternal, saya tanya. Dari eksternal dulu deh. Yang perlu orang luar tahu Komunes ini, ialah Komunes ini bukan itu ya, bukan yang kita bilang Palu Arit ya, Pak, sebuah golongan yang memahamkan komunisme, tidak ya. Memang namanya itu Komunes gitu, Komunes. Jadi Komunes sendiri itu apa ya bilang, misalnya Komunes terus artinya itu bahwasanya communication of nice gitu. Pertamanya kita bikin beberapa seperti apa ya kemarin, komunikasi, terus kita voting bahwasanya kita lebih Komunes, bahwasanya kita mau nge-branding kita diri ini itu kita tidak yang seperti keras atau apa, jadi kita masih nice banget gitu, kita nice banget ke teman-teman. Dan sebenarnya kita merasa bahwa kita punya tanggung jawab, kita mengedukasi teman-teman pekerja di sini untuk pemikirannya lebih terbuka. Jadi dengan Komunes ini diharapkan apa ya, tidak disalahartikan dengan paham-paham yang tertentu, tapi lebih apa ya, dimengerti atau dipahami bahwasanya Komunes ini adalah sekumpulan sih, sebuah organisasi yang memiliki itikat baik, yang mana itu berdiri dari teman-teman dari mahasiswa Universitas Terbuka Taiwan dari Prodi Ilmu Komunikasi gitu. Oke, baik. Dan gini juga, saya ingin menambahkan juga bahwasanya kemarin kita ambil satu kasus ya, Bu GM bilang ke saya, ada yang memberi masukan kepada Bu GM meneruskan ke saya, kenapa sih kalau memang Komunes dia pakai bahasanya tuh FISIP? Ya, memang kita prodi komunikasi ini dinaungi oleh Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan kami ngerasa nggak masalah. Dan beliau memberi masukan bahwasanya jangan FISIP, itu tidak fair, karena yang main cuma ilmu komunikasi. Begini, ini agak lucu, menggelitik bagi saya bahwasanya kami juga punya hak bahwasanya kita menggunakan kata FISIP gitu, dan juga kita tidak sepenuhnya menutup diri untuk teman-teman Ilkom sendiri, tapi kita terbuka dalam bentuk kerjasama gitu loh, bukan tertutup dengan prodi Ilkom yang ada nanti selanjutnya, tidak, tapi kita terbuka bahwasanya seperti Himas
ini Mas dia mau menjalin kerjasama dengan kami, kita terbuka. Kita ambil contoh Sasing mau mengambil bagian dari pergerakan ini dengan kerjasama dengan kami bisa terbuka. Kita terbuka sekali. Jadi jangan sampai ada pemikiran bahwasanya tidak adil gitu. Tidak. Kalau memang mau berkembang, ya silahkan dikembangkan dapurnya sendiri. Kita terbuka kok. Gitu. Kalau kita perlu bimbingan, bahwasanya kita terbuka. Gitu sih Kak Lita. Oke, terima kasih untuk jawabannya, Kak. Mm-mm. Masih ada beberapa pertanyaan. Jadi saya lanjut ya, Kak. Saya punya waktu banyak sih, jadi nggak usah khawatir. Oke, siap. Mungkin teman-teman yang menonton juga sudah tidak sabar untuk mendengarkan penjelasan dari Kak Ade. Oh ini live ya? Aduh, saya Iya lupa kalau ini live dulu. dong, saya live Saya boleh juga sapa untuk teman-teman nggak sih? presentasi juga. Saya boleh tahu. Boleh dong, Kak. Sapa Jadi, dulu, Kak. ini live-nya di mana? Di Facebook. Ya, ini buat teman-teman Facebook, kalau ada pertanyaan tentang Komunes atau apapun, silakan saya bantu jawab. Kita terbuka sekali dan jangan sungkan-sungkan. Benar banget. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara Kak Ade untuk mengatur anggotanya? Karena kan setiap anggota itu pasti mempunyai ide dan pemikiran yang berbeda-beda. Bagaimana cara menampung dan untuk mempraktekkan ide itu agar bisa dieksekusi dengan baik dan benar? Kalau gitu, bagaimana cara ini ya, mengkondisikan ya, saya lebih bilang. Iya. Karena biasanya banyak kepala, banyak ini kan. Seperti kemarin dari editor kita kan bilang, siapa? Si editor kita si Reza ya. Iya. Aduh Kak, jangan ini dong, jangan di grup, banyak kepala, bingung revisi terus. Nggak apa-apa. Adanya perbedaan tuh bagus loh sebenarnya. Bahwasanya tidak apa ya, bahwasanya kalau ada perbedaan itu simbol dari ini loh, apa kemampuan berpikir dari teman-teman itu. Jadi nanti apapun hasilnya, maksudnya perbedaan hasil yang mana nih yang diambil, itu tuh bukan jadi masalah. Yang penting kalau memang belum dipakai, mungkin kedepannya kita bisa pakai gitu loh. Jadi nggak usah urung hati. Terus kalau bagaimana cara mengkondisikan, saya lebih gini sih. Kalau ini sebenarnya pertanyaan lebih tepatnya ke Bu GM ya. Cuma Bu GM seperti tadi bilang ke saya, dia berhalangan ini karena dia lihat sambil bekerja. Ini lebih di Bu GM yang menjawab bahwasanya, karena saya posisinya sebagai direktur ini sebagai dewan pengawas lebih tepat. Jadi yang menjalankan segala operasional organisasi itu dijalankan oleh Bu GM yang mana Bu Aisyah itu sendiri gitu. Saya lebih ke penengah dan dewan gitu. Kalau bahasa kasarnya gimana ya? Yang orang tukang cinguk-cinguk gitu. Cinguk-cinguk. Oh, ini kayak gini ya. Oh, gitu ya gitu. Lebih kayak gitu sih. Tapi saya juga kalau ada ide saya bantu ide, kalau teman-teman perlu perlu arahan, saya siap bantu arahkan juga gitu. Tidak lepas tangan lah intinya. Demikian sih. Oke. Siap. Memonitor ya Kak, lebih ke memonitor dan mengawasi teman-temannya. Ya baik. Oke, lanjut. Komunis ini kan baru pertama dibangun. Apa saja yang perlu diperhatikan agar Komunis bisa menjadi tempat yang layak dan patut diperhitungkan agar kedepannya bisa lebih berkembang? Bagaimana apa tadi? Bagaimana? Apa saja yang perlu diperhatikan? Tenang, santai. Saya agak gigit. Tenang aja. Iya, sorry kakak. Apa saja yang perlu diperhatikan agar Komunis bisa menjadi tempat yang layak dan patut untuk diperhitungkan? Saya bilangnya gimana ya? Untuk menjadi layak diperhitungkan, dan kita juga besar harapannya kita Komunis sebagai pioner ya. Jadi kalau sudah berdiri di komunikasi gitu tadi, teman-teman di prodi lain juga bisa membangun itu sebagai kita bilang inisiator gitu, sebagai contoh lah
contoh. Kalau kemarin-kemarin kan kita mencontohnya dari yang luar-luar. Sekarang kita ada, silakan kalau mau mencontoh. Kita siap membantu juga. Biasanya bagaimana tadi ya? Itu Kak, begini. Namanya sendiri juga communication of mass ya. Jadi bagaimana apa namanya? Tadi pertanyaan di depan tadi lupa saya. Maaf. Pertanyaannya. Yang perlu Oh diperhatikan ya, yang perlu supaya diperhatikan ya. Jadi perhatikan supaya ini, iya, namanya juga communication awareness. Kita harus mengedepankan nicely itu tadi gitu loh, tidak serampangan dan apa ya, keras gitu. Bahwasanya karena yang perlu diperhatikan juga bahwasanya kondisi sosial yang ada antara mahasiswa dan yang tidak mahasiswa itu ada gap, ada jenjang gitu loh. Dan apalagi itu untuk di Indonesia dan apalagi untuk di apa namanya di Taiwan ya, yang kita bekerja dan berkuliah di sini, itu ada kesenjangan yang sangat lumayan tinggi gitu, karena orang tahu ke Taiwan ya bekerja, tidak apa namanya, tidak berkuliah seperti ini, benar. ada konotasi positif, ada konotasi negatif. Jadi itu lebih bagaimana cara kita menerima dan menyampaikannya lagi sekali Kalita. Kita kan juga pernah dapat mata kuliah yang bagaimana menerima informasi dan bagaimana cara menyampaikan informasi lagi itu dengan baik, yaitu seperti nama kita lah. Kita terima dengan baik, kita sampaikan dengan baik juga. Jadi insya Allah communication of mass juga bisa jadi yang bisa bersaing. Oke. Mm-hmm.